Yang saya sudah bacakan akan ada revisi terhadap PP nomor 96 tahun 2021. Apa urgensinya menurut Anda untuk merevisi PP ini? Saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu. Ya sebenarnya kalau kita lihat induknya undang-undang itu kita ingin ada dua hal yang terlaksana, yaitu jaminan berusaha dan ada konsistensi di dalam hukum. Dan satu lagi kemudahan berusaha. Nah ini urgensinya adalah kita ingin menciptakan revisi dalam rangka memudahkan usaha. Karena apa? Usaha ini akan memberikan kontribusi pendapatan negara dan membuka lapangan pekerjaan. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga kita bisa mensejahterakan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih sudah cukup jelas. Itu berarti ya Pak ya urgensinya. Tapi mengapa sekarang Pak? Sekarang karena apa? Semua masalah tambang ini kan terakumulasi gitu ya. Sehingga ada beberapa yang harus mendapatkan perpanjangan lebih awal. Karena dunia tambang ini kan pertama kapital intensif. Kedua, teknologinya juga masih tergantung dari luar dan membeli dari luar. Yang ketiga, untuk pembangunan infrastrukturnya butuh waktu lama sampai 10-15 tahun. Nah kalau nanti diperpanjangnya 5 tahun sebelum habis, ya nggak mengejar semua. Jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan dari investasi, kepastian investasinya, kemudian juga pelaksanaan daripada pembangunan infrastruktur di dalam rangka mencapai produksi yang direncanakan. Tentunya produksi direncanakan yang paling penting adalah mengedepankan ya safety first, production follow, dan yang kedua EBITDA-nya masih masuk ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko, dan itu juga akan menjadi pemantik diskusi kita ya pada kesempatan ini. Mas Rizky, salah satu poin yang menjadi pokok revisi PP nomor 96 tahun 2021 ini adalah soal perpanjangan IUPK ya. Di mana PP nomor 96 tahun 2021 ini menyebut bahwa perpanjangan IUPK ini kan diberikan paling cepat 5 tahun, terus paling lambat 1 tahun sebelum akhirnya kegiatan operasi produksi itu berakhir gitu ya. Bagaimana Anda melihat rencana revisi poin ini terhadap kedepannya sentimennya tentang kepastian berusaha perusahaan minerba di tanah air? Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Kalau dari kami Kadin sih, saya menambahkan apa yang Pak Joko sampaikan ya, bahwa ini kan juga meningkatkan kepastian dalam berusaha. Kenapa? Karena dalam bicara perusahaan tambang ini semua ini kan bicara capital intensif ya. Jadi semua itu kan memang diperhitungkan di awal. Yang kedua, kalau misalnya sekarang hanya dibatasi paling cepat 5 tahun, kalau ternyata life of money yang melebihi dari itu kan agak sulit juga. Jadi harapan kami nanti dalam pasal 159 itu direvisi, dihilangkan paling cepatnya 5 tahun, tapi mungkin paling lambat. Jadi kapanpun bisa kita ajukan, ya kan? Sepanjang itu di dalam feasibility studies yang diajukan dalam pemerintah itu memenuhi. Jadi misalnya memang kita juga nggak bisa serta-merta ternyata memang cadangannya udah depleted gitu ya, atau memang cadangan udah habis, tapi kita minta panjangin kan juga untuk apa? Tetapi sepanjang bisa dipertanggungjawabkan bahwa sumber daya maupun cadangan itu masih memenuhi, ya kita bisa ajukan perpanjangan lebih awal kan lebih bagus. Sehingga kan nafasnya bisa lebih awal kita bisa dapatkan gitu kan, untuk misalnya untuk capital rising lah, untuk funding ya, maupun untuk hal lain-lain untuk persiapan pembangunan infrastruktur. Jadi kan bisa lebih awal kita lakukan ya, dibandingkan misalnya cuman hanya tadi yang Pak Joko sampaikan ini cuma hanya 5 tahun, tapi ternyata kan proses pembangunan konstruksinya melebihi dari 5 tahun kan akhirnya juga nggak masuk juga ke ekonomi yang dari tersebut kan. Jadi kami dari Kadin itu memandang bahwa ini perlu ya, urgent juga. Yang kedua mungkin jangan juga dibatasi hanya IUPK. Ingat bahwa di dalam rezim perizinan di Indonesia itu selain IUPK itu ada IUP-OP, ada juga komoditas yang mineral logam, ada mineral non logam, ada batu bara, ada batuan. Nah, ini pun jangan hanya dibatasi pada IUPK. Mungkin harus bicara fairness kepada seluruh pelaku usaha, baik yang pemegang IUP-OP ya, baik untuk komoditas mineral logam, batuan maupun batu bara. Ini juga perlakuan juga harus sama. Jadi tidak serta-merta hanya untuk IUPK saja.
Ini kan berarti kan IUP OP juga nggak ya. adil lah. Harus sama dong semua perlakuannya kan, baik IUPK, IUP-OP, ya kan, dan Oke. mineral logam, batu bara maupun batuan. Jadi saya pikir pandangan dari kami gitu, Mbak Safrina. Oke, Mas Rizky tadi juga saya ingin bertanya, mengapa revisi ini dilakukan sekarang? Urgensinya apa Pak dilakukan di awal tahun 2024 ini? Kalau kami sih memandang mungkin memang kita contoh kan di beberapa media kan sudah disampaikan bahwa terkait ada Freeport ya, ini ingin memajukan perpanjangan izin. Tapi ini kan juga memang kita lihat ya sepanjang perjalanan ini kan kita lihat kalau memang secara peraturan perundangan ada yang kurang pas, ya mungkin saatnya sekarang ini bisa segera diajukan. Justru bagus, pemerintah sangat tepat dalam hal ini kan, bisa segera. Ternyata ada yang dirasa kurang pas atau dirasa masih kurang, dilakukan penyempurnaan gitu kan. Hanya mungkin yang perlu disampaikan juga kepada pemerintah, lebih baik mungkin kita bisa lebih banyak dapat sosialisasi di awal dulu, atau kan mungkin ada public hearing lah terkait revisi ini, sehingga nanti semuanya bisa mencakup juga kepentingan bagi dunia usaha. Oke, baik. Mas Rizky, sedikit saja saya berarti ingin mengkonfirmasi bahwa dari pelaku usaha, dari Kadin, itu berarti menyambut baik ya adanya revisi Undang-Undang PP ini nomor 96 tahun 2021 ini? Kami sangat menyambut baik langkah pemerintah, karena apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat ini. Oke. Cuman tadi itu aja catatan dari kami, jangan hanya dikunci untuk IUPK, IUPK. tapi IUP pun itu bisa berlaku hal yang sama.